مرحبنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا قرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, jemaah pengajian tahsin Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita semua dapat hadir berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kita membaca, bersama-sama kita mempelajari, mengkaji beberapa ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan pahala-pahalanya senantiasa menjadi pahala yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat dan mengantarkan kita nanti kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka bersama-sama dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kemarin kajian kita. Kita lanjutkan pada masih surat apa? Kemarin apa? Oh, Al-Ahqaf. Ya. Udah selesai ya? Kalau satu surat iya selesai. Satu ayat udah. Kita lihat dulu. Al-Ahqaf ayat 15 ya. Baik, kita lanjut ke tema kita pagi ini surat Al-Isra. Al-Isra ya. Al-Isra ini sepertinya udah kemarin udah pernah dimulai kayaknya. Udah pernah dari awal, belum selesai ya. Kita ambil satu ayat saja. Bukan Al-Isra. Kemarin sudah apa? Maryam udah, Al-Isra sudah, kita ganti ke surat At-Tahrim. Muter ya. Ganti lagi At-Tahrim. At-Tahrim setelah surat Al-Muluk atau sebelum surat Al-Muluk. Juz 28 surat terakhir. Ya, sekalian latihan mencari surat. Juz 28 akhir ya, sebelum masuk ke Al-Muluk.
Surat At-Tahrim kita mulai dari ayat 6. Kita pelajari ayat 6 surat At-Tahrim. Dah semuanya? Baik, kita fokus ke bacaan, ke makharijul huruf, ke tajwidnya. Kita perbaiki, sempurnakan semua penghafalan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu perhatikan ada beberapa bacaan. Yang pertama panjangnya 5 dalam bacaan ya. Ya, panjangnya 5 harokat. Yang kedua panjangnya juga sama 5 harokat. Sama. Hukumnya juga sama. Dua-duanya hukumnya sama-sama mad jaiz munfasil. Apa artinya mad? Panjang. Apa artinya jaiz? Udah lupa? Boleh. Munfasil, apa artinya munfasil? Terpisah. Mad panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah. Apa yang dimaksud dengan panjang? Karena di dalam hukum itu ada huruf mad. Apa huruf mad? Waw, alif, ya, makanya disebut mad. Karena di dalamnya ada huruf mad, huruf yang memerintah panjang. Mad panjang, di dalamnya ada 3 hurufnya. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Di sini apa huruf madnya? Ya, apa huruf madnya? Alif. Huruf madnya alif. Jaiz boleh. Apa yang dimaksud boleh? Boleh berkurang dari 5 harokat. Hanya disebut hukumnya jaiz, boleh. Tidak salah kalau bacaannya tidak sampai pada 5 harokat. Kata boleh. Jadi boleh. Bapak Ibu boleh baca 2 harokat, boleh baca 4 harokat, boleh baca 5 harokat, boleh. Paling panjang 5 harokat, paling pendek 2 harokat. Itu mad jaiz itu. Nah, kalau ingin baca Quran agak cepat sedikit, ya mad jaiznya ambil 2. Nah, lumayan, lebih cepat selesai, ya kan? Tidak ada salah juga dalam baca, nggak salah gitu. Nggak salah, bacanya lebih cepat selesai. Nah, makanya cari kalau baca Quran pengennya cepat, waktunya sebentar, tapi ada beberapa yang harus diselesaikan bacaannya, cari mad jaiz. Setiap mad jaiz ambil 2.
Yang penting tahu kalau itu hukumnya majais. Itu yang menjadi persoalan. Kadang kita nggak tahu ini majais apa ini. Maka itu yang menjadi kuncinya. Kalau tahu itu majais boleh ambil dua. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu majais? Tadi munfasil, terpisah. Kejadian hukumnya terpisah. Apa ini maksud terpisah? Ada satu kata dan ada kata berikutnya. Di antara dua kata itu di situ terjadi hukum majais. Kalau cuma satu kata tidak jadi majaisnya. Maka kejadiannya harus terpisah. Makanya disebut dengan munfasil. Maka kejadiannya harus terpisah. Nah, nih. Jadi majais kalau begitu. Maka ini kuncinya kalau mau ingin tahu hukumnya majais yang boleh dua harakat. Harus tahu terpisah atau tidak. Kalau tidak tahu, Pak, bagaimana cara mengetahui? Kalau nggak tahu terpisah atau tidak, bagaimana? Cari artinya. Cari artinya. Qurannya nggak ada artinya. Nggak tahu juga jadinya. Bagaimana? Artinya nggak ada terpisah atau tidak juga repot kita. Harus mikir kan. Bagaimana cara langsung cepat supaya ini bisa kita tentukan majais atau tidak hukumnya, supaya bisa ambil dua harakat atau berkurang dari 5. Lihatlah model hamzahnya. Lihatlah model hamzahnya. Hamzah itu modelnya nanti ada dua, ada begini, ada begini. Ada begini, satu, ada yang begini. Nah, kalau majais model hamzahnya begini. Nah, ini majais nih. Jangan cari yang begini. Beda hukum. Beda hukum nanti. Nih, ini boleh nih. Kalau sudah ada begini, model hamzahnya boleh. Berarti nggak harus tahu artinya, nggak harus tahu dua kata terpisah atau tidak. Lihat aja model hamzahnya. Maka kalau ada model hamzah seperti itu, bisa dipastikan bahwa itu hukumnya majais, boleh dikurangi sampai 2 harakat. Kalau Qur'annya seperti ini yang kita baca. Kalau Qur'annya model begini nih. Kalau Qur'annya produk kita. Baru pakai tanda itu boleh. Kalau Qur'annya bukan produk kita, nggak laku tanda itu, nggak ngaruh. Kalau Qur'annya pakai Utsmani, produk Timur Tengah, tanda-tanda begini nggak laku. Sama dua-duanya. Bagaimana caranya? Ya harus tahu artinya. Harus tahu artinya, harus tahu kalimatnya, baru bisa menentukan hukumnya. Itu kalau beda Quran atau beda cetakan. Kalau Quran kita yang kita pegang, kita baca sehari-hari, cetakannya kita produk luar negeri, produk dalam negeri, maka pastikan model hamzahnya. Kalau model hamzahnya hanya berdiri saja, maka itulah yang disebut majais munfasil. Tuh. Makanya boleh berkurang dari 5 harakat. Dibaca 2 boleh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, boleh. Ambil 2, tapi harus 2 semua. Ya, kalau ambil 2 semuanya. Kalau ambil 4 semuanya. Kalau mau 5 semua. Jangan 1 5, kadang 2, kadang 5, kadang 2. Enggak bagus begitu. Jadi kalau mau mengurangin dari panjang 5, pastikan semua hukum yang terjadi majais samakan semua sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan majais munfasil. Jadi biar paham apa itu definisi majais. Sama lihat hamzahnya. Dua-duanya tidak ada model hamzahnya, tidak ada tulisan hamzahnya, hanya berdiri saja.
Nah, itu menunjukkan bahwa majaz. 5, kita ambil 5 ya, kita ambil 5. Kalau mau 2 nanti bapak aja, ibu aja yang praktek di rumah ya. Di sini saya ambil 5 semua. Biar latihan sabar. Latihan sabar, baca panjang. Bagus lagi. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum. Sama. Ya ayyuhalladzina ada bacaan anfusakum, anfusakum. Dan nun sukun bertemu dengan anfusakum. Ya, nun sukun ketemu dengan fa, namanya ikhfa hakiki. Fa hakiki ini harus dibaca samar. Kategori fa ada berapa? Ada 3. Pertama aqrab, kedua ausat, yang ketiga ab'ad. Yang pertama aqrab, hurufnya ada 3, dal, ta, qaf. Yang ab'ad ada 2, qaf, kaf. Nah, ini ada 10 nih, ausat. Ada 10. Ada 10. Salah satu huruf yang 10 ausat ini adalah huruf fa. Adalah huruf fa. Di antara huruf yang 10 ini di dalamnya ada huruf fa. Maka ini ikhfa-nya masuk kategori ikhfa ausat. Apa artinya ausat? Pertengahan. Jadi jangan dibaca ab'ad, jangan dibaca jangan dibaca anfusakum. Enggak boleh dibaca karena ikhfa-nya bukan ikhfa ab'ad. Kalau ikhfa ab'ad boleh dibaca hurufnya 2, qaf, kaf. Kalau ikhfa masuknya ke kategori ikhfa ausat. Bukan anfusakum jadi tidak dibaca anfusakum. Itu apa namanya? Dari bacaan ikhfa-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Lagi. Ya ayyuhalladzina anfusakum wa ahlikum nara. Ingat huruf qaf pertama ya. Qu ya, qu huruf qaf. Mana huruf qaf makhrajnya? Pangkal lidah ke langit-langit bagian belakang. Pangkal lidah ke langit-langit bagian belakang. Apa sifatnya huruf qaf? Yang pertama, lemas apa jahar? Jahar. Yang kedua, syiddah rahawa bainiyah. Syiddah. Yang ketiga, isti'la istifal. Isti'la. Ya, yang keempat, itbaq infitah. Tuh, sifat daripada huruf qaf. Ada lagi sifat huruf qaf yang tidak ada lawannya, yaitu qalqala. Ya, huruf qaf punya sifat qalqala. Apa itu qalqala?
Memantul. Kalau sukun ya, kalau sukun harus dibaca memantul. Huruf fa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lagi. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah waquduha an-nas wal hijarah. Langsung Pak, nggak perlu ngulang, langsung waquduha. Haruskah ngulang? Kalau mau ngulang boleh. Ngulangnya dari mana? Wa ahlikum narau waquduhan nasu wal hijarah. Kalau mau ngulang. Kalau nggak ngulang apakah boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak ngulang nggak apa-apa. Kalau mau ngulang dari wa ahlikum narau. Waquduhan nasu wal hijarah. Lagi. Waquduhan nasu wal hijarah. Ada quduhan nasu. Kemarin sempat dibahas tentang bacaan unna. Ada berapa jenis bacaan unna? Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ya. Apa aja Bu? Ada 4. Ada akmalah, kamilah, naqiso, angkusu. Ada 4 ya. Kemudian yang waquduhan nasu an-nasu masuk unna apa? Unna akmalah. Akmalah. Kenapa unna akmalah? Karena huruf nunnya bertasydid. Fin nuni wal mimi al musyaddadataini wal mukhfataini. Itu unna akmalah. Nun mim bertasydid dan terjadi bacaan ikhfa. Nih unna akmalah. Terjadi bacaan ikhfa. Maka sempurnakan akmala, paling sempurna, gunnahnya paling sempurna. Waquduhan nasu, sempurna gunnahnya. Waquduhan nasu wal hijarah. Lagi. Waquduhan nasu والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها ملائكة غلاظ. Kalau mau ngulang, ngulangnya dari wal hijar. Kalau tidak mengulang, apakah bisa langsung alaiha? Boleh. Langsung alaiha boleh. Tidak harus ngulang dari wal hijar. Kenapa? Karena kalimatnya sudah terpisah. Kalimatnya sudah terpisah sampai hijarah. Alaiha kalimat baru, penegasan baru pada pahaman sebelumnya. Jadi boleh langsung alaiha boleh. Atau mau kalau ingin ngulang, ulangnya di wal hijar. Wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun shidad. Sekarang والحجارة عليها
munshidad. Kita berhenti pada ayat, pada kalimat yang ada huruf qalqalah, yaitu huruf dal. Maka harus dibaca qalqalahnya qalqalah surah apa kubro? Kubro. Kenapa kubro? Karena qalqalahnya karena waqaf, karena berhenti. Qalqalahnya karena berhenti. Kalau tidak berhenti, tidak jadi qalqalahnya. Maka hukum qalqalahnya terjadi karena berhenti. Makanya disebut dengan qalqalah kubra. Ghiladun shidad. Langsung lepas shidada. Langsung tanpa ada jeda, enggak boleh ada jeda. Shidada enggak boleh. Langsung shidada. Langsung. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Ya. Wal hijaratu 'alaiha perhatikan di kalimat malaika. Mala panjangnya berapa? 5. Hukumnya apa? Mad wajib muttasil. Mad apa artinya? Panjang. Wajib artinya apa? Harus. Muttasil artinya apa? Tersambung. Kalau tadi munfasil terpisah, kalau muttasil tersambung. Nah, ini wajib nih. Kalau wajib apakah boleh berkurang? Enggak boleh. Berarti harus tetap 5. Enggak boleh berkurang dari 5. Malaika tetap harus 5. Lihat model hamzahnya. Sudah berbeda. Ya. Tulisan hamzahnya sudah berbeda. Itu menunjukkan wajib. Tidak boleh ada pengurangan dari 5 harkat. Kalau ada pengurangan dari 5 harkat, masuk kategori kesalahan dalam membaca. Tapi kesalahannya tidak sampai merubah pada artinya. Kesalahannya tidak sampai merubah arti daripada kalimat itu. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Lagi. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun shidad la ya'suna Allah ma amarahum لا يعصون الله ما أمرهم Namanya panjang. Panjangnya 5 harkat tadi. Hukumnya man? Jaiz. Hukumnya majaiz. Lihat hamzahnya. Ya, hamzahnya sudah jelas sama dengan hukum majaiz berikutnya yang sebelumnya tadi. Ma amaruhu. Kalau tidak mau berhenti di situ boleh sampai akhir. Kalau kuat nafasnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
kalau kuat nafasnya ya. Kalau tidak kuat ya nggak usah dipaksa, berhenti saja di amarohu. La ya'suna Allah ma amarahum. Sama. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita ulang lagi dari awal, fokus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Alhamdulillah, itu ayat yang ke-6 surat At-Tahrim ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu seputar penjelasan tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tanya pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, cukup jelas penjelasan tadi. Silakan yang mau mencoba satu ayat. Ya. Surat yang sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu
Tidak sama panjangnya antara ya dan ku. Lebih tepat. Ayyuhalladzina amanu anfusakum anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Sudah baik, hanya sedikit saja tadi di bacaan ikhfa-nya saja. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Ulangi. Walhijaratu 'alaiha عليها والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik, sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tadi panjang pendek ya, di alaiha. Selanjutnya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro waquduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
شداد 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 لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik, sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها tahan والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يع عين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Selanjutnya يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Sadaqallah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selanjutnya yang belum يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم Ya, samain panjangnya dengan ku. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallah. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang belum? Ya, Pak Faisal. Wa ahlikum panjang li la ya'suna su panjang tahan suna terus baik alhamdulillah sadaqallah. Ada lagi yang belum? Pak, ya silakan. Amarahum Sadaqallah. Baik, alhamdulillah. Bapak-bapak semuanya sudah, ibu-ibu sekarang silakan. Ya. Oh.
shi ila shida shi Baik, sadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya baik, sadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya ya baik, alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Selanjutnya ya baik, sadaqallahul adzim. Baik, kita ulang bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat 6 ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga
menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan nanti api neraka. Itu perintah Allah tuh. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Waquduhan nas wal hijara. Neraka itu bahan bakarnya dari manusia, dari kita. Dari kita, Pak. Dari kita dan bebatuan. Jadi kalau neraka nanti, kalau api membakar kita, apinya semakin besar. Semakin besar. Ya coba aja di dunia. Kalau nggak percaya. Nyalain kompor, deketin itu tangan. Deketin, gak usah gak usah dibakar, deketin aja. Itu tambah gede itu api. Jadi semakin besar api kalau kena badan. Nah, neraka nanti begitu. Semakin banyak orang masuk neraka, semakin gede itu api. Semakin besar, semakin hitam, semakin merah, ya apinya. Karena memang bahan bakarnya memang Allah sengaja menciptakan manusia, dan neraka itu satu kesatuan yang nanti akan menjadi peringatan untuk kita. Kemudian alaiha malaikatun wiladun syidad. Allah ciptakan satu makhluk Allah yang namanya malaikat khusus untuk menjaga neraka. Dan beberapa keterangan malaikat ini tidak pernah tersenyum selama Allah ciptakan sampai nanti meninggal. Ya, sampai meninggal. Khusus berada di neraka yang nanti cari-cari orang-orang yang beriman yang sudah ada neraka, sudah waktunya pindah ke surga. Ini malaikatnya yang nyari nanti. Mana nih orang ini yang sudah saatnya pindah ke surga, dicari. Sudah saatnya pindah ke surga, dicari. Dicari terus sampai semua orang beriman itu habis di neraka, pindah ke surga semua. Nah, ini malaikat yang nyari ini. Malaikat yang nyari. Ada kalanya waktunya belum malaikat mencari, cuma sudah diperintah untuk dicari. Ada waktunya, ada kalanya. Kalau ada permintaan, malaikat mencari duluan. Belum waktunya sudah dicari dulu. Tapi ada permintaan. Bisa permintaannya dari anak ke orang tua, atau dari orang tua ke anak, atau dari teman ke teman. Itu bisa. Malaikat, saya punya teman, dulu orangnya baik. Saya dulu ngaji karena diajak dia. Saya dulu bisa Quran karena diajarin dia. Sementara saya berada di surga, mana teman saya? Ternyata teman saya masih di neraka, nggak terima saya. Karena saya ada di surga, saya menikmati pahala baca Quran gara-gara dia yang ngajari. Minta kepada malaikat. Malaikat cari orang itu. Jadi mencari sebelum waktunya, memindahkan sebelum waktunya. Bisa jadi seperti itu. Atau anak kepada orang tua. Anak dididik, dimondokin, diarahin, nasihatin, kemudian anaknya masuk surga, orang tuanya nggak beruntung. Maka anak yang minta kepada malaikat, maka diiyakan oleh Allah, maka malaikat mencari, memindahkan orang itu. Atau sebaliknya, orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Bisa, gitu ya. Jadi beberapa hal yang bisa memindahkan manusia yang ada di surga ke tempat surga, manusia yang ada di neraka ke surga lebih awal atas permintaan orang baik. Makanya orang baik itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Orang baik di surga berdoa nggak pernah ditolak, meminta sesuatu nggak pernah ditolak oleh Allah. Bahkan meminta orang yang di neraka pun diiyakan oleh Allah. Kalau orang baik. Kalau istri ke suami gitu. Nah, boleh. Istri pada suami, mana suami saya? Kok nggak ada ini? Kok saya sendirian ini di surga? Ternyata suaminya kebanyakan sen kiri sen kanan hidupnya. Lah, kan nyampe ke surga.
Kalau berangkat kerja menggunakan sen kiri sen kanan sih lama jadinya. Akhirnya apa? Istrinya minta untuk dipindahkan. Akhirnya apa? Dipindahkan. Sama istri yang minta kepada suaminya. Kalau suaminya mau. Oh gitu. Iya, kalau suaminya mau. Kalau suaminya nggak mau, nggak apa-apa malaikat. Mendingan saya di surga daripada kumpul lagi. Mendingan saya di neraka daripada ketemu lagi. Aduh, bisa jadi ditolak tuh. Waduh, ini jahat banget saya. udah di dunia saya dibikin pusing, masa di sini bikin pusing lagi. Kalau mau kalau nggak mau mah nggak diiyakan sama malaikat kalau nggak mau gitu. Nggak percaya lah, gimana sih? Masa iya katanya mendingan di neraka daripada di surga. Atau mau malaikat ke surga tapi jangan satu tempat lah gitu. Jangan satu tempat gitu. Boleh ya, boleh gitu ya, boleh. Permintaan boleh. Atau sebaliknya, suami pada istri, suami yang minta istri dipindahkan, boleh. Atau tambah ke tanah hadis saya. Istrinya baik, kalau sakit istrinya yang mencariin obat, mijetin, ngurutin gitu, baik banget. Ya itu. Oh itu diajak kalau begitu. Ya, makanya oleh Allah diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Jangan hanya mikir masuk surga sendiri, pikirkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, itu pikirkan untuk supaya berada dalam surga bersama-sama satu keluarga. Itu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita Pak sebagai kepala rumah tangga memerintahkan sholat pada keluarga. Setidaknya sholat itu aja. Kalau yang lain belum, sholat aja dulu yang diperintah untuk dijaga. Sudah sholat belum? Kenapa? Karena sholat pertama kali nanti dihisap oleh Allah. Anak sholatnya yang diawasi, sholatnya baca Qur'annya yang diawasi. Kalau yang lain mah biarin aja, santai aja. Kalau yang lain udah ngaji belum, udah sholat belum, gitu aja. Gak usah ditanya, udah belajar belum, gak usah, nanti aja tuh. Nanti aja itu. Gak ngaruh pada kita nanti di akhirat itu. Tapi kalau sholat nggak diurus oleh kita, baca Quran nggak diurus oleh kita, berat kita nanti di akhirat. Itulah perintah Allah supaya menasihati keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam siksaan neraka, supaya bersama-sama berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah nanti tidak mau sekamar dengan keluarganya ya terserah, yang penting masuk surga. Kalau mau sekamar apa syaratnya? Syaratnya kalau tidak mau diminta, istri tidak perlu minta sama suami supaya langsung satu tempat. Suami tidak perlu minta sama istri supaya menjadi satu tempat. Ada syaratnya. Biimanin alhaqna bihim biimanin, kata Allah. Syaratnya harus seiman, sama level keimanannya. Istrinya baik, bagus, ibadahnya bagus, suaminya begitu juga, nggak perlu diminta, udah pasti satu tempat. Jangan kenceng-kenceng suaranya. Ya, itu nggak perlu diminta kalau begitu, langsung satu tempat. Alhaq Nabi, seiman, satu teman, satu perjuangan, satu pengajian yang seiman, sama level keimanannya, nggak perlu ditanya, nggak perlu dicari, ketemu nanti.
Ketemu nanti di akhirat, ketemu. Atau kalau ada orang, ada teman dekat sih dekat, teman ngobrol, teman curhat, teman ngopi, teman nongkrong. Begitu nanti dicari ke orang-orang yang ahli sedekah, nggak ada. Cari orang-orang yang ahli pengajian, nggak ada juga. Dicari orang-orang yang ahli sholat malam, nggak ada juga. Dicari nanti orang-orang yang sering ke masjid, nggak ada juga. Ya memang sudah tidak ada. Memang tidak pernah melakukan itu. Maka dia akan sendiri, meskipun teman dekat kita di dunia. Dia akan sendiri, ya, akan sendiri. Ketemu nanti ngumpul mereka dengan teman-teman dekat yang selevel dengan mereka. Nanti kumpul semua itu di situ. Kumpul semua. Ini peringatan Allah kepada kita agar kita masih hidup, jaga diri dan keluarga, saling menasihati satu dengan yang lainnya, ya, antar tetangga saling menasihati satu dengan yang lainnya. Tetangga salah nasihatin, kalau nggak mau dinasihatin ya nggak usah. Kalau mau dinasihatin nasihatin, kalau nggak mau nggak usah. Jangan cari masalah. Udah kita nasihatin cari masalah, jadi masalah, nggak usah nasihatin, biar tobat sendiri, ya gitu. Cari aman, jangan cari masalah kita. Jangan cari masalah. Fokus pada perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah oleh Allah untuk menjadi orang baik. Tidak diperintah untuk mengharap kebaikan orang. Bukan. Diperintah oleh Allah untuk menjadi dirinya menjadi orang baik tanpa harus mengharap kebaikan dari orang lain. Enggak diperintah itu. Diperintah jadi orang baik. Dan jangan sikap baik itu berubah menjadi orang jahat gara-gara kejahatan orang. Enggak boleh. Kita sudah baik, ternyata balasan orang jahat pada kita, berubah kita menjadi orang jahat, kan rugi kita. Tetap aja terus menjadi orang baik. Dijahatin tetap baik, Kenapa? Karena kita menjadi orang baik. Jangan sampai berubah menjadi orang jahat gara-gara jahatnya orang. Jadi orang jahat, orang tidak baik, biarkan saja. Dan kita harus menjadi orang baik, tetap menjadi orang baik. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami ya? Ya, masih ada. Silakan. Kalau tadi kan kita sebagai orang tua untuk sebagai pasangan bisa mengambil atau memberikan syafaat. Iya. Ya. Nah, kira-kira kebalikannya bisa kan enggak ya? Misalnya, karena dalam satu keluarga orang tuanya sudah bagus itu, tapi dikarenakan lalai terhadap ngurus anak, misal Senin sampai Jumat sibuk bekerja, Sabtu Minggu malah healing, dan itu tidak ada ngasih tahu tentang agama itu. Nah, anaknya itu ketika di akhirat protes tidak pernah diajarin agama itu dan neraka. Apakah orang tuanya juga bisa ditarik ke neraka itu? Anaknya ada di neraka. Anaknya tidak beruntung karena tidak bisa menjalankan syariat karena tidak pernah diajarin oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya nanti terseret oleh anaknya? Iya. Kenapa? Karena anak itu pertanggungjawabannya ada di orang tua. Bukan gurunya, tapi orang tuanya yang dipertanggungjawabkan. Orang tuanya, Bu. Jadi kita sebagai orang tua. Makanya nggak usah terlalu 100% memasrahkan pada orang lain terhadap pendidikan anak kita. Karena nanti di akhirat kita yang bertanggungjawabkan. Kalau kita tidak tepat ngurus anak, didik anak, nasihatin anak, ya kita yang celaka nanti di akhirat. Kita yang celaka. Kalau kita nggak tepat. Maka sama, nanti akan diseret juga oleh permintaan anak. Malaikat saya nggak terima disiksa di sini nih. Saya nggak kenal sholat, saya nggak kenal baca Quran, bahkan saya nggak bisa baca Quran, dibiarin aja sama orang tua. Saya berbuat begini-begini, dibiarin aja sama orang tua. Nggak pernah orang tua nasihatin saya, bahkan nggak peduli dengan keberadaan saya, umpamanya. Maka saya nggak terima, orang tua harus ada di sini dengan saya, umpamanya. Seret tuh, seret tuh, dicari lah orang tua itu. Mana orang tuanya ini? Mana orang tua anak ini? Cari itu. Tanya, apakah benar ini anakmu? Benar. Apakah benar kamu tidak pernah didiknya? Ya.
Jadi kumpul di situ. Jadi kumpul di situ. Maka tugas kita diberi amanah anak untuk dididik dengan baik, untuk dinasihati dengan baik. Itu amanah Allah. Didik. Masalah udah dididik, Pak, udah disuruh, Pak. Suruh ke masjid iya, suruh sholat berjamaah iya, suruh baca Quran iya, suruh belajar ini iya. Tapi anaknya nggak mau. Ya itu urusan nanti, urusan berbeda. Kewajiban kita hanya menasehati, mendidiknya, memberikan lingkungan terbaik kepada anak. Itu kewajiban kita. Urusan anak berubah atau tidak berubah mah bukan urusan kita. Nggak bisa manusia merubah manusia. Itu kan anak saya, Pak. Meskipun anak nggak bisa. Yang berubah itu Allah sepenuhnya, bukan kita yang berubah. Tapi kita harus berusaha. Usaha itulah yang Allah inginkan dari kita. Ya, usaha itu yang Allah inginkan dari kita, sehingga kita tidak termasuk orang tua yang lalai atas kewajibannya. Tidak hanya punya kewajiban ngasih makan kepada anak. Makan mah udah pasti ada, udah pasti bisa. Nggak dikasih kita pun mereka makan kok. Tapi pendidikan nggak bisa didapat kecuali dari kita. Nggak bisa didapat kecuali dari kita, dari usaha orang tua. Makanya ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq nih. Anak ini baik atau tidak Allah yang mentakdirkan, tapi harus ada usaha orang. Anak ini nanti akan menjadi anak sukses, Allah yang mentakdirkan sukses, tapi harus ada hak usaha orang. Enggak bisa tiba-tiba jadi sukses. Nggak mungkin. Tapi maka menjadi kategori takdir yang ada sangkut paut dengan usaha manusianya. Sehingga apa kata kita? Anak ini nanti jadi anak baik atau tidak? Ya apa kata kita? Bukan ya terserah takdir Allah kan, kalau anak saya nanti jadi anak baik pasti baik. Ya nggak bisa. Bukan terserah Allah. Takdir Allah itu mengikuti dari usaha hambanya. Kecuali takdir mubrom. Mati. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir takdir mubrom, Pak. Nggak bisa disiasati oleh manusia. Kalau ada orang, Pak, inginnya istri saya lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Itu menyalahi takdir Allah. Dosa itu. Dosa. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Kapan lahirnya? Jenis kelamin anak kita. Itu takdir Allah tuh. Mau usaha sedemikian rupa, kalau sudah Allah begitu ya takdirnya mau laki-laki, anaknya pinginnya perempuan, laki-laki. Allah mau laki-laki ya laki-laki. Jangankan kita, Nabi Yahya inginnya perempuan, dikasih laki sama Allah. Nabi Yahya inginnya perempuan supaya menjadi anak perempuan sesolehah Maryam. Nggak jadi, malah dikasih Zakaria malah. Apa? Itulah takdir yang tidak bisa dicampuri oleh manusia. Namanya mubrom. Kalau mu'alak tadi, ya mu'alak, sukses, kaya takdir Allah, tapi harus ada usaha. Masa tiba-tiba bangun tidur langsung kaya? Nggak bisa, harus usaha dulu. Itu namanya takdir yang diusahakan namanya. Sakit tuh, itu takdir. Tapi campur tangan manusia, nggak jaga kebersihan, nggak jaga pola makan, kurang istirahat. Ya iya, tiba-tiba jadi sakit. Bukan memang Allah mentakdirkan sakit, tapi karena ada usaha untuk mengarah ke sana. Itu namanya takdir mu'allaq. Maka gimana? Kayak gendut, kurus. Ini kata ibu-ibu, Pak, bukan kata saya. Kayak kurus, ini memang sudah maunya kurus kan? Yang gede badannya, memang maunya gede badannya. Gitu. Jadi udah kita hitam putih itu takdir. Nggak ada usaha dari manusia, itu sudah takdir Allah. Mancung, pesek itu sudah takdir. Nggak usah dianeh-aneh lagi. Itu sudah takdir. Terima atau tidak terima harus diterima. Kalau takdir mau ngapain lagi? Takdir. Tapi kalau rambut putih itu bukan takdir mu'alaq, mubrom itu takdir mu'alaq.
Rambut tiba-tiba putih, nah, itu proses manusia. Kebanyakan mikir bisa jadi putih. Kebanyakan tekanan istri, suami cepat putih itu rambutnya. Nah, itu takdir tuh. Takdir mu'alak itu ya, bukan mubron, mu'alak. Baik, itu saja mungkin ya Bapak Ibu semua terkait dengan makna dan hikmah daripada kajian kita pagi ini, surat At-Tahrim ayat 6. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua agar bisa bersama-sama mendidik anak-anak kita, menjadikan diri kita lebih baik sehingga semuanya layak nanti di hadapan Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.